Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Di antara hal yang sangat penting yang harus diketahui dan difahami oleh seorang muslim yaitu keikhlasan. Keikhlasan di dalam setiap melaksanakan amalannya, di dalam setiap melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas adalah syarat mutlak diterimanya amalan seseorang, di samping mengikuti tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amalan yang tanpa diiringi dengan keikhlasan, maka amalan tersebut akan sia-sia. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, beliau berkata, seseorang yang beramal tanpa diiringi dengan keikhlasan dan tanpa mengikuti tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaikan seorang musafir, seseorang yang sedang berada di suatu perjalanan yang jauh, akan tetapi bekal yang ia bawa adalah pasir. Kira-kira bagaimana seseorang yang berada di dalam sebuah perjalanan ternyata bekal yang ia bawa adalah pasir? Tentunya bekal tersebut hanya bisa memberatkannya saja dan tidak dapat berguna baginya, tidak memberikan manfaat. Begitu pula ketika seseorang banyak melakukan amalan soleh dengan rangka berbekal untuk hari akhirat, ternyata setiap dia melakukan amalannya tersebut, dia tidak ikhlas dan tidak mengikuti tuntunan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka amalan tersebut akan sia-sia dan tidak bisa berguna baginya. Di dalam ajaran Islam, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu ikhlas di dalam amalan-amalan kita. Banyak sekali dalil, ya, baik itu yang berada di dalam Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang memerintahkan untuk kita mengikhlaskan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Al-Bayyinah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang kelima, "Wama umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkisahkan tentang ahli kitab, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wama umiru," padahal mereka tidaklah diperintahkan illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din, melainkan untuk memurnikan ibadah, yaitu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap ibadah mereka. Mukhlishina lahud-din hunafa, memurnikan ibadah, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala di dalam melaksanakan ajaran yang lurus ini. Para hadirin, ayat ini begitu sangat jelas, ya, bahwa seseorang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika melaksanakan setiap amalan ibadah haruslah murni, ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis yang begitu sangat populer, hadis Umar ibn Khattab, ya, annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa." Sesungguhnya setiap amalan itu tergantung niatnya. Atau
seperti yang dikatakan oleh sebagian ulama, bahwa setiap amalan itu harus ada niatnya. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Dan bahwa seseorang akan memperoleh balasan dari amalannya tersebut tergantung kadar niatnya tadi. Semakin ikhlas ya niat seseorang karena Allah Subhanahu wa taala di dalam amalannya tersebut, maka pahala yang akan dia peroleh akan semakin besar. Maka balasan yang akan dia peroleh akan semakin banyak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi hendaklah ya kita semua ketika ingin melaksanakan ibadah atau amalan-amalan kita, haruslah kita memiliki niat yang ikhlas semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sayangnya ya kita mendapati ya banyak dari kaum muslimin yang rusak keikhlasannya. Di antara hal yang merusak keikhlasan seseorang, dan ini adalah yang paling banyak terjadi, yaitu perbuatan riya. Apa itu perbuatan riya? Riya yaitu seseorang melakukan suatu amalan dengan tujuan ingin dilihat oleh orang lain, dengan tujuan ingin dipuji oleh orang lain. Inilah riya. Riya ini merupakan amalan yang buruk. Riya ini merupakan amalan yang jelek, dan dia termasuk perbuatan syirik asghar. Yang mana ketika seseorang melakukan suatu amalan dan ternyata di dalam dirinya ada perasaan ingin dipuji oleh orang lain, ingin dilihat oleh orang lain, maka ketika itu dia berarti telah melaksanakan perbuatan syirik asghar. Yang mana perbuatan syirik yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala akan menghapus amalannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, "Lain asyrakta la yahbatanna 'amaluk." Jika engkau menyekutukan Allah Subhanahu wa taala di dalam amalanmu, la yahbatanna 'amaluk, maka terhapuslah amalanmu tersebut. Sia-sia. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima amalan seseorang hamba yang diiringi dengan perasaan riya, ingin dipuji oleh orang lain. Maka dari itu Al-Imam An-Nawawi rahimahullah beliau berkata, ketika seseorang beramal kemudian diiringi dengan riya, beliau mengatakan maka amalan tersebut adalah amalan yang batil, amalan yang rusak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan beliau rahimahullah berkata, dia berdosa. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Sudah amalannya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, sia-sia, dan ternyata dia berdosa karena telah melakukan perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayuhal ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sekarang kita ingin mengetahui bagaimanakah amalan seseorang itu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Apa sajakah tanda dan ciri bahwa amalan yang dilakukan oleh seorang hamba ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala? Salah seorang ulama yang bernama Dhunnun, beliau menyebutkan tanda-tanda atau ciri-ciri ikhlasnya amalan seseorang. Yang pertama, ketika seseorang melakukan suatu amalan, keadaannya tetap sama, baik di dalam keadaan dicela ataupun dipuji, maka dia ikhlas di dalam melakukan amalan tersebut. Anda ketika melakukan suatu amalan ibadah kemudian dicela oleh orang lain, atau ada yang memuji, lalu Anda tetap beristiqomah, tidak lantas kemudian ketika ada yang memuji bersenang, ya bergembira. Ketika ada yang mencela lalu putus asa, tidak ingin melaksanakan amalan tersebut, akan tetapi tetap beristiqomah, terus-menerus melaksanakan amalan tersebut, maka berarti ketika itu amalan Anda ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda yang pertama. Kemudian tanda yang kedua, yaitu ketika seseorang ikhlas di dalam melaksanakan amalan soleh, dia akan melupakan amalan solehnya tersebut. Jadi kalau kita beramal soleh, hendaknya dilupakan.
Ketika kita melupakan amalan-amalan soleh yang kita lakukan, berarti kita ikhlas. Sebaliknya, yang harus kita lakukan adalah ya mengingat dosa kita. Jadi kalau amalan soleh itu dilupakan, adapun dosa diingat. Jangan sebaliknya, amalan soleh terus diingat-ingat, sedangkan dosa dilupakan, berarti bermasalah. Diri kita ada masalah di dalam masalah keikhlasan. Maka dari itu, sebesar apapun amalan Anda, ya sebanyak apapun amalan Anda, sudah lupakan saja. Karena insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melupakan amalan kita. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menzalimi kita dengan tidak membalas ya amalan yang sudah kita lakukan. Innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidaklah menzalimi dengan tidak memberikan balasan kepada orang yang sudah melakukan kebaikan. Kemudian, tanda yang ketiga. Ikhwatil kiram, rahimani wa rahimakumullah. Yaitu ketika seseorang ikhlas di dalam melaksanakan amalannya, maka dia akan mengharapkan balasan dari amalannya tersebut nanti di akhirat. Bukan di dunia ini. Ini yang cukup berat ya bagi sebagian manusia. Ketika melakukan amalan soleh ingin langsung dibalas di dunia ini. Ini salah. Ketika kita memiliki perasaan seperti itu, berarti keikhlasan kita kurang. Mintalah balasan dari Allah subhanahu wa ta'ala, balasan yang besar di akhirat nanti. Dan lebih lagi ketika seseorang mengharap balasan di dunia ini dari makhluk. Ini tidak ikhlas namanya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang disampaikan oleh para ulama, di antara tanda keikhlasan pula, yaitu ketika seseorang hamba melakukan suatu amalan, dia lakukan amalan tersebut dengan sembunyi-sembunyi. Dia bukan terang-terangan. Ya, Nabi SAW bersabda, Innallaha yuhibbul abdat taqiyal ghaniyal khafi. Hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Sa'd bin Waqqas. Bahwasanya sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menyukai, mencintai seseorang hamba yang bertakwa. Kemudian al-ghani, yang selalu merasa cukup atas apa yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepadanya. Kemudian al-khafi, inilah syahidnya, yaitu seseorang yang selalu mengasingkan diri. Maksudnya adalah ketika dia ingin melakukan amalan soleh, dia menyendiri, menyembunyikan amalan tersebut supaya tidak diketahui oleh orang lain. Ketika Anda ingin selalu, ya amalan-amalan Anda itu rahasia dan tidak diketahui oleh orang lain, ini merupakan pertanda bahwa amalan kita ikhlas. Maka dari itu, kalau kita sudah melakukan suatu amalan, kebaikan, rahasiakan. Jangan disampaikan kepada orang lain. Jangan diberitahukan kepada orang lain. Apa tujuannya? Sum'ah itu sama seperti riya, perbuatan syirik yang akan membatalkan amalan kita. Maka dari itu rahasiakan amalan kita. Kalau tadi malam kita sudah melakukan qiyamul lail, sudah tidak usah dikasih tahu kepada orang lain. Kalau tadi umpamanya kita sudah mengeluarkan sedekah sebanyak sekian juta, sudahlah rahasiakan, jangan diumumkan di hadapan jamaah. Ya, jangan meminta request khusus kepada ketua DKM untuk disampaikan sedekah kita. Tidak usah. Ya cukup antara Anda dan Allah subhanahu wa ta'ala sajalah yang mengetahui. Ya, karena kesembunyian, kerahasiaan amalan itu bisa lebih mengantarkan seseorang kepada keikhlasan. Dan ketika seseorang ikhlas di dalam amalan tersebut, maka pahalanya akan besar dan banyak di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita semuanya sebagai hamba-hambanya yang saleh dan hamba-hambanya yang selalu berbuat ikhlas di dalam setiap amalan yang dilakukan. Mungkin itu yang dapat kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.